tidak mampu membayar biaya rawat inap. Ini semua karena kamu. Sehingga bonusku bulan ini dikurangi. Ambil barang-barangmu, dan cepat bawa keluar dari sini. Melihatmu membuatku kesal. Apakah kau masih punya etika medis? Apakah begini caramu rumah sakitmu memperlakukan pasien? Jika kamu tidak mampu membayar biaya rawat inap, maka cepatlah pergi. Tempat macam apa rumah sakit itu? Apakah itu balai amal? Kamu tidak punya sepeser pun. Namun kamu berharap kami merawat kalian orang-orang malang ini secara gratis. Aku akan membawa ibuku pergi sekarang juga. Bukan berarti rumah sakitmu adalah satu-satunya yang bisa mengobati penyakit. Aku juga bisa. Kamu juga bisa mengobati penyakit. Kamu yang mengenakan pakaian murah ini, bahkan belum lulus dari sekolah kejuruan kan? Jika aku bisa menyembuhkannya. Jika kamu bisa menyembuhkannya, biaya rawat inap ibumu, aku akan membayar semuanya. Kau sendiri yang mengatakan ini. Apa yang kau lihat? Ayo pergi. Ingat untuk membayar biayanya. Pergi saja pelan-pelan. Ini? Apakah ini masih rumah kita? Bukankah ini kakak ipar dan Xiaoye? Kamu benar-benar sudi untuk kembali. Kukira Xiaoye ini telah menikah dengan keluarga kaya dan meremehkan tempat kecil kami yang miskin ini. Kau yang melakukan semua ini. Cepat bersihkan ini untukku. Jadi kamu sudah menjadi kaya, dan sekarang kamu tahu bagaimana bersikap sombong. Kamu tidak bisa menakutiku. Aku tinggal di rumahmu, juga membantu keluargamu menjaga rumah. Kalau bukan jasa setidaknya usaha. Jika kamu ingin aku pergi, bawakan beberapa ribu yuan, juga untuk mengganti kunci. Aku juga menghabiskan 1.000 yuan. Kau mengganti kuncinya, tinggal di rumahku, dan kau masih ingin aku memberimu uang. Minggir. Dasar bocah, kamu mendorongku dan menotok titik tekananku. Kamu pikir kamu bayi Shantang? Apa yang kamu lakukan padaku? Aku tidak melakukan banyak hal. Hanya mengetuk titik gatalmu. Selama aku tidak melepaskannya untukmu, kau akan gatal setiap 5 menit sekali. Dan setiap kali akan lebih gatal dari yang sebelumnya. Rasa gatal itu akan sampai ke tulangmu. Mari kita lihat, apakah kau berani bertindak tak tahu malu padaku lagi. Aku mohon. Aku tidak akan berani melakukannya lagi. Tolong bantu aku melepaskan titik tekanan ini. Kenapa? Apakah meminta maaf berhasil? Kalau begitu aku akan membantumu membersihkan halaman. Aku tidak mempercayaimu. Bagaimana kalau begini? Ganti kunci kamar untukku. Lalu cari petugas kebersihan untuk membersihkan bagian dalam rumah secara menyeluruh untukku. Dan juga bayar sewanya selama beberapa bulan terakhir. Kamu ingin aku membayar? Aku tidak punya sepeser pun. Kalau begitu itu bukan masalahku. Kalau begitu teruslah merasa gatal. Aku akan semua. Aku setuju dengan semua yang kamu katakan. Tolong lepaskan aku. Aku mohon tolong lepaskan aku. Kunci telah diganti, dan rumah sudah dibersihkan. Aku mohon tolong lepaskan aku. Jika kau berani mengganggu ibuku lagi, kau tahu akibatnya. Aku bersumpah, aku tidak akan pernah berani merepotkan kakak ipar lagi. Bagus kalau kau tahu. Ibu, ini semua uang ini untuk ibu. Jika nanti tidak cukup minta lagi padaku. Nah, ibumu tidak berguna. Tahun-tahun belakangan ini, kau telah dianiaya. Ibu, apa yang ibu bicarakan? Aku baik-baik saja di keluarga Lin. Jangan khawatir. Nanti aku akan membawa ibu tinggal di rumah besar. Ibu tidak meminta yang lain. Selama kamu sehat dan kuat, selamat dan baik-baik saja. Dan bahagia itu sudah cukup. Yifeng cepat kembali ke sini. Ibu, kenapa ibu memanggilku kembali? Apa yang kamu lakukan? Lihat jam berapa ini. Kamu belum kembali untuk memasak untukku. Apa kamu mencoba membuatku kelaparan sampai mati? Ibu baik-baik saja. Kamu Yifeng. Beraninya kamu melecehkanku. Cepat keluar dari keluarga Li dan ceraikan Zizi. Kalau tidak, aku akan memanggil polisi. Ibu, ada kamera di sana. Jika tidak, aku akan menyalakan rekaman pada. Jadi kenapa? Jika aku bilang kamu melecehkanku, maka kamu melecehkanku. Tuan muda Su memang yang terbaik. Dia mengirimiku begitu banyak tonik. Tonik yang sudah kedaluarsa ini tidak hanya tidak akan efektif, tetapi juga akan meningkatkan toksisitas. Setelah mengonsumsinya, sesuatu yang buruk mungkin terjadi. Kau sendiri tidak punya uang untuk mengirimiku tonik, namun kau berdiri di sini memfitnah Tuan muda Su. Ibu, ada apa denganmu? Ibu. Jangan sentuh dia dulu. Ibu, keracunan karena memakan tonik. Diracun. Kalau begitu cepat telepon 120. Tidak perlu menelepon 120. Aku bisa mendetoksifikasi ibu sendiri. Apa? Kamu tahu pengobatan? Yevan, berhenti bercanda ya. Pada saat seperti ini, kenapa aku harus berbohong padamu?
Pertama ambil tempat sampah. Baiklah. Ibu, pelan-pelan. Ini, minum air. Ibu. Sekarang ibu percaya apa yang kukatakan kan? Tonik sushi yang bermasalah. Yevan, aku tidak menyangka kemampuan medismu begitu luar biasa. Bagaimana kalau begini? Aku perkenalkan kamu ke suatu tempat. Sisi, kenapa kau membawaku ke sini? Yevan, kemampuan medismu begitu hebat. Kebetulan aku kenal kurator di sini. Aku akan memperkenalkanmu untuk bekerja di sini. Mari kita lihat siapa yang masih berani meremehkanmu di masa depan. Jangan khawatir Sisi, aku pasti akan bekerja keras. Ayo pergi. Kakak senior, itu dia. Dia menipuku di rumah sakit terakhir kali. Dia membuatku membuang banyak uang tanpa hasil. Benarkah? Dia berani menipumu. Jangan khawatir, aku akan membalaskan dendammu. Kurator, Ini Zizi. Ada masalah apa? orang ini adalah suamiku Yevan. Kemampuan medikanya bagus. Bisakah dia bekerja di sini? Karena Zizi merekomendasikanmu, maka kamu bisa bekerja di sini bersamaku. Bagaimana kalau magang sebentar? Baiklah, Sama sekali tidak. Kurator, menantu laki-laki yang tinggal serumah belaka. Sejak kapan dia memperoleh keterampilan medis? apa maksudmu? Arti harfiahnya, apakah kamu berani bersaing denganku? Jika kamu menang, aku akan mempercayaimu. Jika kamu kalah, segera keluar. Jangan bersikap kasar. Mereka adalah tamuku. Kurator, tidak apa-apa. Kebetulan saja bahwa aku juga bisa menyaksikan keterampilan medisku. Itu juga bisa. Kebetulan, ada pasien dengan penyakit yang rumit, yang sedang bergegas ke sini sekarang. Tunggu sebentar, kamu periksa dia. Kurator, saya sudah tiba. Apakah ini waktu yang tidak tepat? Kamu datang pada waktu yang tepat. Kamu, duduk di sana dulu. Pasien hari ini akan diperiksa oleh mereka. Dokter, kesehatan. Saya, bagaimana? Tidak ada yang salah secara serius, hanya saja ada sedikit stagnasi ki dan darat. Saya akan memberimu pijatan luar, dan kemudian saya akan meresepkan beberapa obat Tiongkok untuk pemulihan, dan kamu akan baik-baik saja. Dia jelas tidak mengalami stagnasi ki dan darah yang sederhana. Matanya kusam dan rongga matanya cakung. Detak jantungnya juga agak tidak teratur. Selain itu, mengingat ketidaknyamanan yang biasa terjadi di dadanya, dia jelas memiliki masalah jantung. Tunggu, kamu bahkan belum datang untuk mendiagnosisnya, dan kamu sudah tahu. Apa kamu pikir kamu adalah dewa? Dokter, jantung saya biasanya memang tidak nyaman. Apa kamu yakin kamu tidak bisa berbicara sembarangan tentang ini? Penyakit saya sendiri, apakah saya tidak akan mengetahuinya? Ini sangat sederhana. Menggunakan teknik akupuntur akan menyelesaikannya. Kamu membuatnya terdengar mudah. Kalau begitu coba saja. Tiga belas jarum gerbang hantu. 13 jarum gerbang hantu hilang selama 1000 tahun. Sialan, teknik jarumnya secara tak terduga begitu kuat. Bagaimana perasaanmu? Saya merasa jauh lebih baik sekarang. Bahkan lebih nyaman. Daripada sebelum saya sakit. Tidak buruk. Dia benar-benar telah kembali normal. Berhenti di situ. Kamu harus meminta maaf kepada Tuan Ye. Apel, mengapa kamu masih berdiri terpana di sana? Apa kamu bahkan tidak mendengarkan perkataan gurumu? Saya minta maaf. Kalau begitu, kurator, bisakah aku tinggal di sini sekarang? Tuan Ye, bagi Anda untuk datang bekerja di sini adalah kehormatan bagi saya. Aula TCM ini memiliki semua bahan obat. Sangat cocok untuk membuat sekotak krim kecantikan dan penutrisi kulit. Sisi, aku menyukaimu. Demi kamu, aku rela memberikan segalanya. Mari kita bersama. Sisi, aku di sini. Shoshiang, aku sudah menikah. Tolong di masa depan, jangan ganggu aku lagi. Tidak Zizi, apa gunanya menantu yang tidak berguna dan tinggal di rumah? Dia hanya akan menyeretmu ke bawah. Shoshiang, siapa yang kusuka bukan urusanmu. Berlian sebesar itu, harganya setidaknya 1 juta kan? Tuan muda Su sangat murah hati. Sisi, bagaimana dengan ini? Aku secara khusus meminta seseorang untuk menyesuaikannya untukmu dari luar negeri. Yang ini, harganya jutaan. Dasar sampah. Kamu memegang sampah di tanganmu. Itu bukan hadiah untuk Sisi kita kan? Ya, ini untuk Sisi.
Sungguh sia-sia seperti yang diduga. Kamu memberikan sampah seperti itu sebagai hadiah. Kamu tidak mengambil ini dari tempat sampah kan? Apa yang kamu berikan, itu bukan lumpur yang digali dari tanah kan? Sisi, ini adalah yang dikembangkan secara khusus, krim kecantikan dan perawatan kulit untukmu. Setelah menggunakannya, kamu bisa menjadi lebih putih dan lebih cantik. Tunggu sebentar. Jika kamu mengoleskan ini pada wajah Zizi kita, siapa yang akan bertanggung jawab jika merusak wajahnya? Shoshiang, diam. Jangan terus-terusan memanggilnya sampah. Orang ini adalah suamiku. Mari kita abaikan dia. Bantu aku mengoleskannya dan coba. Ya Tuhan, dia terlihat 10 tahun lebih muda. Itu luar biasa. Kamu pasti berbohong. Aku akan membuang benda ini sekarang juga. Kamu berani. Jika kamu berani menghancurkannya, kamu belum selesai denganku. Dasar sampah, beraninya kamu memukulku. Dia benar-benar mengompol. Shoshiang, berapa umurmu? Dan kamu masih mengompol. Kamu tunggu saja, aku tidak akan melepaskanmu. Zizi, mengapa kau kembali bersamanya? Ibu, Yeven adalah suamiku. Aku kembali bersamanya. Apakah ada masalah? Tuan muda Su ini untuk menunjukkan permintaan maafnya, memberiku sebuah kartu tahunan salon kecantikan kelas atas, bernilai beberapa ratus ribu. Apakah Yevenmu punya uang sebanyak itu? Ibu, jangan lupa, Yeven menyelamatkanmu. Menyelamatkanku. Sebagai anggota keluarga Lin, bukankah itu yang seharusnya dia lakukan? Benar sekali, seseorang berutang uang pada keluarga Lin kita dan belum membayarnya kembali. Karena kau tidak bisa menghasilkan uang, pergi menagih utang selalu mungkin kan? Tidak, aku tidak setuju, Zizi. Apakah kau ingin dia menumpang seumur hidupnya? Ibu, Yeven sekarang punya pekerjaan. Dia juga bisa menghasilkan uang dalam jumlah yang lumayan setiap bulan. Bukankah dia hanya bekerja untuk orang lain? Berapa banyak uang yang mungkin dia hasilkan? Terlebih lagi sebagai menantu keluarga Lin, bukankah seharusnya dia berbagi beban untuk keluarga Lin? Tapi ibu, masalah ini terlalu berbahaya. Mengapa ibu harus bersikeras mengirim Yeven? Mengapa ibu tidak bisa membiarkan orang lain pergi? Kau putri durhaka. Kau mengkhianati keluargamu sendiri. Apakah kau mencoba membuatku marah sampai mati? Ibu, saya bersedia pergi. Kau adalah orang yang bijaksana. Aku memberitahumu, jika kau berhasil mendapatkan uangnya kembali, aku akan membagi separuhnya denganmu. Sisi, apakah kamu marah? Apakah ibu tahu betapa berbahayanya masalah ini? Long Hao itu bukan orang sembarangan. Bukan, karena aku tidak ingin kamu berdebat dengan ibu. Dengarkan aku Yeven, jangan pergi. Mengenai ibu, aku akan membicarakannya lagi dengannya. Aku akan pergi saja dengan surat utang itu. Jika dia benar-benar menolak membayar, maka aku akan pergi saja. Baiklah, kalau begitu kamu harus sangat berhati-hati. Aku akan merapikan. Benar, aku akan mengirimkan sesuatu padamu. Mungkin, itu akan bermanfaat bagimu. Ini adalah informasi terkait Long Hao. Mungkin ini bisa digunakan. Baiklah, aku mengerti. Terima kasih Sisi. Tidak apa-apa, tidak masalah. Aku akan segera kembali. Jika kamu tidak bisa mendapatkannya, kamu masih punya aku di rumah. Jika terjadi sesuatu, segera hubungi aku. Kalau begitu aku naik dulu. Aku bertanya-tanya siapa itu. Ternyata itu menantu yang tinggal serumah dari keluarga Lin. Direktur Long. Nah, 1 juta yang terutang pada keluarga Lim. Kapan kamu akan membayarnya kembali? Kalau begitu apa kamu tidak tahu? Saya Long Hao selalu punya aturan. Apa kamu pernah mendengarnya? Aturan apa? Yaitu bahwa uang yang saya hutang tidak pernah saya bayar kembali. Saya sarankan kamu, cepat pergi dan iang. Hati-hati jangan sampai dari tidak berguna menjadi lumpur. Direktur Long. Jujur saja padamu, kamu sudah menderita penyakit yang tak tersembuhkan, dan hidupmu berada di ujung tanduk. Apa mungkin kamu akan mengatakan bahwa penyakitku hanya kamu yang bisa menyembuhkan? Tepat sekali, mengingat kondisimu saat ini. Hanya aku yang bisa menyembuhkanmu. Kemampuanmu mengarang cerita benar-benar mengerikan, sungguh lelucon. Tubuhku sendiri, bagaimana mungkin aku tidak mengetahuinya? Ini adalah metode perawatan darurat. Jika kamu ingin sembuh total, kamu harus memohon padaku. Sampai jumpa. Sungguh lelucon. Jika kamu punya kemampuan ini, apakah kamu masih akan menjadi menantu tak berguna keluarga Lin? Bos? Bos, hidungmu berdarah. Cepat, cepat panggilkan ambulans untukku. Baik. Halo, apakah ini 120? Saya butuh bantuan darurat di sini. Kakak Lon, rumah sakit bilang sekarang jam sibuk. Paling cepat mereka bisa sampai di sini adalah setengah jam. Cepat biarkan aku lihat apa
yang tertulis di kertas itu. Dia bilang, pukul dadamu 3 kali, lalu tepuk punggungmu sekali. Bisa menyelamatkan hidupmu. Cepat, cepatlah. Baik. Ikuti aku. Kakak Long kita mau kemana? Dasar bodoh. Untuk mengejar Tuan Ye. Selagi dia belum pergi jauh. Mungkin, kita bisa menangkapnya. Mengapa dia belum keluar? Tidak terjadi apa-apa kan? Cantik. Sendirian. Mau bersenang-senang denganku. Aku sedang menunggu suamiku. Silakan pergi. Suamimu tidak akan datang. Bagaimana kalau minum bersamaku? Apa yang kamu lakukan? Jika kamu terus begini, aku akan memanggil polisi. Dasar wanita bau. Kamu berani memukulku. Hentikan. Apa yang kamu lakukan? Wanita ini berani memukulku. Aku akan membuatnya membayar. Bosku adalah Long Hao. Berlututlah padaku sekarang. Dan ini belum terlambat. Bosmu bahkan tidak bisa melindungi dirinya sendiri. Bagaimana mungkin dia bisa melindungimu? Bosku ada di sini. Kamu sudah mati. Apa yang terjadi di sini? Kakak, wanita anak ini benar-benar berani memukulku. Kamu harus membalaskan dendamku. Presiden Long, kamu datang dengan rombongan sebesar ini. Kamu tidak datang untuk membuat masalah bagiku kan? Kamu ini dianggap apa? Beraninya kamu bersikap kasar pada Tuan Ye? Minta maaf pada Tuan Ye. Tuan Ye, saya buta dan bodoh. Tolong maafkan saya. The film Keluar. was translated and narrated by M Media. Tuan Ye, tolong sembuhkan penyakitku. Ye Fan, apa yang terjadi di sini? Mengapa dia berlutut padamu? Mungkin karena hanya aku yang bisa menyelamatkannya. Tuan Ye, saya buta dan tidak mengenali Gunung Tai sebelumnya. Saya bersedia mengembalikan uang keluarga Lin. Tuan Ye, di kantor saya ada juga beberapa bahan obat yang berharga. Nanti saya secara pribadi akan mengirimkannya ke kediaman Anda. Tolong jangan membenci mereka. Karena kamu begitu perhatian. Kalau begitu aku akan menyelamatkanmu. Terima kasih banyak kakak. Tuan Ye, apakah penyakitku sembuh? Gumpalan darah hitam di dadamu adalah akibat dari cedera internal yang terakumulasi selama bertahun-tahun. Sekarang setelah semuanya dibersihkan, tentu saja kamu sembuh. Tuan Ye, ini adalah uang yang saya hutang kepada keluarga Lin. Sisi, cepat ambil. Kamu harus kembali dulu. Kamu mau kemana? Aku akan kembali ke klinik untuk bekerja. Jika aku tidak kembali sekarang, aku akan terlambat. Bagaimana kalau aku mengantarmu bekerja? Tidak apa-apa, kliniknya dekat. Aku bisa berjalan ke sana sendiri. Kamu cepat kembali. Kalau tidak, ibu akan mulai khawatir. Kakak ipar, jangan khawatir. Saya bisa membawa kakak kembali. Dokter Yi. Siapa Dokter Yi? Apakah Dokter Yi ada di sini? Saya Yevan. Ada apa? Perutku sakit. Bisakah Anda memeriksanya untuk saya? Ini bukan masalah serius. Tapi Dokter Yi, saya merasa sangat tidak enak badan. Baiklah, kalau begitu aku akan meresepkanmu beberapa obat untuk mengatur tubuhmu. Oke, aku. Dokter Yi memukul seseorang. Kamu mencoba memeras saya. Tidak, Dokter Yi memukuli orang. Apakah kamu sekarang merasa dada sesak dan sedikit nyeri krem di perutmu? Ya, Dokter Yi saya. Apa yang terjadi padaku? Kamu telah tertular penyakit yang tak tersembuhkan. Dalam waktu kurang dari 10 menit, kamu akan lumpuh total. Dokter Yi, tolong selamatkan saya. Saya tidak mau mati, Dokter Yi. Bicara, siapa yang mengirimmu? Itu adalah Su Xiang. Su Xiang mengirimku. Su Xiang. Dia memberi saya sejumlah uang untuk datang ke sini dan memeras Anda. Di mana dia? Tepat di luar pintu. Su Xiang. Aku sudah melihatmu keluar.
Dasar sampah. Kamu mengkhianatiku kan? Sekarang ingat. Su Xian. Ini adalah klinik medis. Bersikaplah yang baik. Yifan. Anak buahku. Sudah dalam perjalanan. Tunggu sebentar. Kamu akan tamat. Benarkah begitu? Baiklah. Kalau begitu aku akan menunggumu di sini. Tuan Su, siapa yang Anda minta saya beri pelajaran? Hanya anak itu. Apakah kamu melihatnya? Beri dia pukulan keras untukku. Ye, Tuan Ye. Apa yang Anda lakukan di sini? Tunggu, aku menyuruhmu datang dan memukulnya. Kenapa kamu berlutut The padanya? film was Bangun. translated and Aku dengar. narrated Kamu by baru saja M akan Media. memukulku. Itu sama sekali tidak benar. Bajingan. Anda meminta saya untuk berurusan dengan Tuan Ye, aku. Bajingan. Ini adalah klinik medis. Jangan memukuli siapapun sampai mati. Ya Tuan Ye. Kamu harus kembali dulu. Baiklah. Yifan, kau menantu tak berguna. Kau tunggu saja aku. Su Xian. Terakhir kali kamu belum cukup mengencingi dirimu sendiri kan? Tidak. Kurator. Di mana kuratormu? Panggil kuratormu keluar ke sini untukku. Apa yang sedang terjadi? Ini semua karena masalah yang disebabkan Yifan. Dia menyinggung Tuan Muda Su. Tuan Muda Su, Anda sudah tiba. Kurator. Kau harus memecat Yifan untukku. Kalau tidak, klinikmu sebaiknya berhenti beroperasi saja. Tuan, orang ini pernah membuat masalah di rumah sakit sebelumnya. Reputasinya tidak baik. Benar. Mungkinkah? Karena satu orang Yifan, kita semua harus kelaparan. Kurator, kau sebaiknya memikirkan ini baik-baik. Entah, klinikmu berhenti beroperasi. Atau, kau suruh Yifan-nya dariku. Kurator. Kamu, jangan khawatir tentang itu. Aku akan pergi sendiri. Aku akan menjelaskannya pada Zizi. Tidak apa-apa. Yifan, kau menantu tak berguna. Apa yang kau miliki untuk melawanku? Tunggu, apa yang kau lakukan padaku sekarang? Coba tebak. Tuan Muda Su, Anda, ini adalah... Tidak, orang tua, kenapa kau masih berdiri terpaku di sana? Hentikan itu untukku, aku, Anda. Ini adalah teknik penyegelan titik akupuntur. Saya tidak bisa membatalkannya. Kau benda tak berguna. Cepat carikan aku celana bersih. Mengapa Anda masih berdiri saja? Cepat ambilkan Tuan Muda Su sepasang celana bersih. Ya. Kakak, saya membawakan Anda sesuatu yang bagus. Suamiku cepat biarkan kakak melihatnya. Kakak, lihat, ginseng liar ini. Kualitasnya cukup bagus kan? Teman saya berspesialisasi dalam menjual ini. Jika Anda menyukainya, saya akan memintanya memberi Anda diskon. Kakak, ini adalah barang kelas atas yang sangat dicari. Itu memang bagus. Yifan, Anda sepotong sampah. Sudah berapa tahun Anda berada di keluarga Lin? Pernahkah Anda menunjukkan bakti kepada ibu Anda? Membelikan suplemen untuk ibu Anda? Dia sudah menumpang hidup dari keluarga Lin selama 3 tahun. Dan dia masih saja menempel dan menolak untuk pergi. Ibu paman tertua. Ginseng ini palsu. Omong kosong apa yang Anda bicarakan? Apa yang Anda tahu? Mungkinkah sesuatu yang diberikan teman saya palsu? Jangan marah, cepat duduk. Jangan turun ke levelnya. Bagaimana mungkin dia pernah melihat barang kelas tinggi seperti itu? Yifan, kamu yang berasal dari parit gunung kecil. Apa yang kamu anak miskin ketahui? Pernahkah kamu melihat barang sebagus ini? Kamu tidak punya kemampuan untuk membelinya sendiri. Jadi jangan menuduh kami secara palsu. Ginseng ini disintesis secara artifisial. Jika kamu tidak percaya padaku, cukup siram dengan air mendidih dan kamu akan tahu. Anda bilang itu palsu dan itu palsu. Jika saya menyiramnya dan ternyata asli, bukankah itu akan sia-sia? Tepat sekali. Bisakah kamu menanggung ganti ruginya kalau begitu? Jika ini diuji dan ternyata asli, kau harus menceraikan Zizi. Apakah kau berani? Ibu, aku hanya tidak ingin kamu ditipu oleh orang lain. Baiklah. Jika itu asli, saya belum selesai dengan Anda. Binatang ini
Dia benar-benar tidak manusiawi. Dia bahkan berani menipu saya. Tepat sekali. Dia benar-benar berani menggunakan barang murahan ini untuk menipu kami. Ketika saatnya tiba, aku akan mencakarnya sampai mati. Baiklah, baiklah. Bukankah kau juga ditipu oleh seseorang? Siapa yang menyuruhmu menyentuh barang-barangku? Ibu, aku takut. Sayang, jangan takut. Pergi bermain. Yeven, apa yang kamu menantu yang tinggal serumah ini teriakkan pada anakku? Lihat betapa takutnya kesayangan kita. Ini adalah ramuan obat berharga kelas atas. Itu dirusak oleh putramu. Ramuan obat berharga kelas atas omong kosong. Kurasa itu hanya barang dagangan lapak jalanan. Tepat sekali. Saya pikir Anda hanya ingin memeras uang. Kau bukan hanya menantu yang tidak berguna. Kau juga bejat secara moral. Cepat minta maaf kepada mereka. The film was translated and narrated by M Media. Sertifikat penilaian. Barangmu ini palsu kan? Lihatlah sendiri. Ini adalah sertifikat penilaian. Ada segel resmi di atasnya, dan tanda anti pemalsuan. Kalian bisa memeriksanya sendiri. Suami, ini pasti palsu kan? Ini asli. Total 80.000. Terima kasih. Yeven, kamu melakukannya dengan sengaja kan? Anda kejam. Lihat baik-baik, tidak ada satu sen pun yang hilang. Mari kita pergi. Tunggu paman besar. Ada sesuatu yang lupa kukatakan padamu. Saya sudah memberikan uangnya kepada Anda. Apalagi yang Anda inginkan? Putramu. Mungkin bukan anak kandungmu. Yeven, kamu menantu yang tinggal serumah omong kosong, apa yang kamu ucapkan? Kenapa kamu menatapku? Anak itu pasti anak kandungmu. Bisakah kamu mendengarkan omong kosongnya? Dasar bocah. Jika Anda berani bicara omong kosong lagi, saya akan memukul Anda. Apakah dia anak kandungmu atau bukan? Bukankah menguji golongan darah akan mengungkapkannya? Benar. Beberapa hari yang lalu, anak itu menjalani pemeriksaan fisik. Laporannya ada pada Anda bukan? Ayo biarkan saya melihatnya. Kamu orang yang tidak punya hati, apakah kamu meragukanku? Laporan itu ada di rumah. Berhenti bicara omong kosong dan berikan kepada saya. Berikan kepada saya. Lepaskan. Bagaimana? Apakah dia benar-benar anak kandungmu? Anda dan saya sama-sama bergolongan darah TPA. Katakan pada saya, mengapa dia bergolongan darah TPB? Anda pasti selingkuh dari saya. Mungkin saja. Mungkin rumah sakit membuat kesalahan. Ya, rumah sakit pasti membuat kesalahan. Suami. Hanya dari pandangan saya. Suami. Suami, kembalilah. Yeven, ini semua salahmu. Ibu, apa hubungannya ini denganku? Kau tidak berguna. Kau tidak mendapatkan uangnya kembali. Dan kau masih di sini mencoba menghancurkan keluarga kita. Kau benar-benar pembawa sial. Aku sudah mendapatkan uangnya. Kau mendapatkannya kembali. Lalu di mana? Aku memberikannya pada Zizi. Bukankah Zizi memberikannya padamu? Zizi masih bekerja. Kau tidak mendapatkan uangnya kembali dan kau masih berbohong di sini. Ibu, aku kembali. Yeven, kamu kembali juga. Zizi, kau kembali pada waktu yang tepat. Yeven ini terlalu tidak bisa diandalkan. Dia penuh omong kosong. Kalian berdua harus cepat bercerai. Ibu, apa yang ibu bicarakan? Mengapa Yeven tidak bisa diandalkan? Dia bilang dia mendapatkan uangnya kembali. Dan dia juga bilang dia memberikannya padamu. Ibu, Yeven benar-benar mendapatkan uangnya kembali. Lihat, ini uang yang didapatkan Yeven kembali. Dia tidak memasukkan cek palsu kan untuk membodohiku. Kalau begitu aku akan menelepon Direktur Long secara pribadi. Teleponlah untuk mengetahui apakah panggilan ini asli atau palsu. Tuan Ye, apakah ada sesuatu yang perlu Anda sampaikan kepada saya dengan menelepon? Itu benar-benar terdengar seperti suara Long Hao. Begini Direktur Long. Ibu mertuaku bilang bahwa cek ini palsu. Omong kosong apa yang kau bicarakan? Kapan aku pernah bilang itu palsu? Jin Jin, kau tahu bahwa aku Long Hao tidak pernah terlibat dalam penipuan atau kecurangan. Direktur Long, aku hanya bercanda dengan Yeven. Tentu saja aku tahu, cek Direktur Long pasti asli. Direktur Long, jika tidak ada yang lain saya tutup telepon sekarang. Ibu, kau percaya sekarang kan? Aku percaya itu. Ibu, tunggu sebentar, apalagi yang ada? Bukankah ibu bilang bahwa setelah mendapatkan uangnya kembali, ibu akan membagi separuhnya dengan Yeven? Kita semua keluarga. Membicarakan uang terlalu menyakiti perasaan. Baiklah, kalau begitu, jika kita adalah keluarga, mulai sekarang, tolong berhenti memaksaku untuk menceraikan Yeven. Itu tidak akan berhasil.
Aku akan mentransfer uang itu kepada Yifan sebentar lagi. Kamu, Ayah, Yifan ini, dia benar-benar tercela. Dia sekarang telah membuatku menjadi bahan tertawaan semua orang. Yifan ini benar-benar menjengkelkan. Ayah, kita tidak boleh melepaskannya. Pasti, kita harus memberinya pelajaran. Nah, jangan khawatir. Aku tidak akan membiarkan Yifan lolos begitu saja, dan seluruh keluarga Lin. Sushi yang ini sudah Show was keterlaluan. translated Dia benar-benar and membuatmu narrated dipecat. by M. Tidak Me. apa-apa Zizi. Aku akan menjadi dokter pribadimu mulai sekarang. Tapi aku khawatir, Sushi yang pasti tidak akan membiarkannya. Dia akan terus membuat masalah untukmu. Presiden Lin, sesuatu yang buruk terjadi. Ada apa? Presiden Lin, Su Qinghai membawa beberapa orang dan memblokir pintu masuk kita. Tidak mengizinkan siapapun pergi. Pertama ada Su Xiang. Dan sekarang Su Qinghai. Keluarga Su benar-benar sarang ular dan tikus. Presiden Lin, dia juga mengatakan dia ingin Tuan Yi keluar. Su Qinghai ini cukup mengesankan. Sisi tunggu aku akan memeriksanya. Yifan keluar sekarang. Kalau tidak hari ini, tak satu pun dari kalian akan pergi. Presiden Su, Anda begitu perkasa. Anda berani membuat masalah di pintu masuk perusahaan saya. Apakah Anda tidak takut punggung Anda terkilir? Kau pasti Lin Zizi. Waktu yang tepat. Sebenarnya apa yang Anda inginkan dari saya dengan datang ke sini hari ini? Lin Zizi, aku sarankan kau segera menceraikan anak ini dan menikah dengan keluarga Su kami. Grup Lin akan menjadi maharmu. Bawa semuanya ke sini. Kau, Kurasa. Saran Presiden Su. Bagus. Yifan. Apa yang kau bicarakan? Nah, kau sangat bijaksana. Aku akan memberimu kesempatan. Sekarang, berlutut dan minta maaf padaku. Dan kemudian, aku akan mengizinkanmu menjadi anjing keluarga Su. Biarkan aku menceraikan Sisi dan menikah dengan keluarga Sumu. Baiklah. Tapi, aku punya satu syarat. Kondisi apa katakan padaku? Jika suasana hatiku sedang baik, aku akan menyetujuinya. Ini sangat sederhana. Panggil aku Ayah, dan aku akan menyetujuinya. Apa yang kau katakan? Kau bajingan. Apa yang kau lakukan padaku? Su Qinghai. Sekarang, selain aku, tidak ada yang bisa menyembuhkan batukmu. Sungguh lelukon. Kau pikir, aku akan percaya omong kosongmu? Kalian lakukan. Lumpuhkan bajingan ini untukku. Pukuli dia sampai mati. Aku akan bertanggung jawab. Mari kita lihat siapa yang berani. Long Hao. Apa yang kau lakukan di sini? Kakak. Aku terlambat. Long Hao. Kau memanggilnya apa? Siapapun yang menentang kakakku, berarti menentangku. Kalau begitu jangan salahkan aku karena bersikap tidak sopan. Yifan. Kau tunggu saja aku. Keluarga Su sama sekali tidak akan melepaskanmu. Bajingan tua. Beraninya kau mengancam kakakku. Pergi. Direktur Su, berjalanlah pelan-pelan. Jangan sampai punggung Anda terkilir. Direktur Long, terima kasih banyak hari ini. Kakak, apa yang kau katakan? Jika Su Qinghai itu di masa depan berani mengganggumu lagi, katakan saja padaku. Aku akan pergi dan merobohkan rumahnya. Direktur Long, apakah Anda memiliki sesuatu? Ada urusan? Aku tahu bahwa tidak ada yang bisa disembunyikan dari kakak. Aku memang punya permintaan. Baiklah, tanyakan saja. Selama saya bisa membantu. Bos Jenku, baru-baru ini terkena penyakit anak. Itu sama sekali belum membaik. Aku tahu kakak keterampilan medismu luar biasa. Jadi aku merekomendasikanmu kepadanya. Ada hal seperti itu. Baiklah, kalau begitu bawa aku melihat penyakit aneh ini. Bos Jin, aku sudah membawakan orangnya kepadamu. Yifan. Kurator, mengapa Anda di sini? Kakak, kalian berdua saling kenal. Saya sebelumnya bekerja di klinik TCM Kurator. Sekarang kurator adalah bos kami, dokter pribadi. Long Hao. Siapa ahli ini? Bos Jin, kakakku ada di sini. Aku sekarang akan menyuruhnya pergi dan memeriksamu. Penyakit Bos Jin telah didiagnosis dan diobati sepenuhnya olehku. Berapa umur Yifan? Bagaimana jika dia membuat masalah? Itu akan merepotkan. Benar. Jika bukan karena Anda, Bos Jin tidak akan berada dalam masalah seperti ini. Omong kosong. Jika bukan karenaku, Bos Jin sudah lama meninggal. Bos Jin sudah bisa disembuhkan sejak lama, tetapi Anda merawatnya hingga menjadi penyakit kronis. Apa yang kau tahu? Kau anak muda. Kualifikasimu sangat dangkal. Beraninya kau mempertanyakan aku. Kalau begitu saya akan menyembuhkan Bos Jin sekarang juga. Mari kita lihat kualifikasi siapa yang dangkal.
Bagaimana jika Bos Jin mengalami masalah setelah pengobatan? Bisakah kau menanggung tanggung jawab ini? Aku sudah mendengarkan di sini sejak lama. Kurasa aku mengerti sekarang. Jika kau berani terus berbicara sembarangan, hati-hati aku akan memutar kepalamu hingga putus. Bos Jin, Anda sudah bangun. Penyakitmu sudah sembuh. Itu terutama karena pengobatan obat yang salah dalam jangka panjang yang menyebabkan stagnasi di dadamu. Saya sudah membantumu membersihkannya. Tidak ada masalah besar sekarang. Terima kasih, terima kasih. Apalagi yang harus kau jelaskan? Bos Jin, dokter pribadimu ini benar-benar tidak terlalu baik. Itu semua karena dia, penyakitmu. Itulah mengapa lambat untuk sembuh. Kamu, apalagi yang harus kamu jelaskan? Apa yang kamu tahu? Pengobatan tradisional Tiongkok menekankan keseimbangan yin dan yang. Pengobatan itu sendiri memang tidak seharusnya secepat itu. Kalau begitu apa yang kamu lakukan juga tidak berhasil. Jelas sekali itu sangat sederhana. Masalah yang bisa diselesaikan. Namun kamu bersikeras membuatnya begitu rumit. Kalau begitu, apakah kamu berani bersaing denganku? Bersaing dalam hal apa? Mari kita bertanding dalam meracuni. Kita akan saling meracuni. Siapapun yang gagal menyembuhkan racun lawan, kalah. Baiklah, kau duluan. Agar orang lain tidak menuduhku menindas orang yang lebih tua. Ini adalah pil racun yang kubuat sendiri. Selama kamu meminumnya, dalam waktu kurang dari 10 menit, kamu akan berbusa di mulut dan mati karena racun. Menyerahlah sekarang, dan aku akan memberimu penawarnya. Racunmu tidak terlalu mengesankan kan? Kalau begitu, berikan aku obatmu. Minum obat ini. Jika kamu bisa bertahan 10 detik, kamu menang. Obatmu tidak lebih dari. Yifan, mari kita lupakan saja masalah ini. Jangan sampai menyebabkan kematian. Mulai hari ini, aku akan memasukkanmu ke daftar hitam dari seluruh industri. Mulai sekarang balai pengobatanmu, milik Tuan Ye. Bos Jin, saya salah. Saya salah. Tolong beri saya kesempatan lagi. Saya tahu saya salah. Kurator, maksud Bos Jin adalah bahwa kamu harus pensiun dini. Kalau begitu terima kasih Bos Jin. Tuan Ye tolong, jangan berkata begitu. Anda adalah dermawan penyelamat hidup saya. Mulai sekarang urusan Anda adalah urusan saya. Yevan yang penuh kebencian itu, dia telah membuatku kehilangan muka berkali-kali. Kali ini, aku harus membalas dendam. Sialan Yevan, siapa yang menyuruhmu mengatakan yang sebenarnya padaku? Kamu menyebabkan keluargaku hancur dan binasa. Bukankah kau? Paman Zizi. Bukankah ini Tuan Muda Su? Apakah Anda juga di sini menenggelamkan kesedihan dalam minuman? Itu semua karena Yevan itu. Dia dan aku adalah musuh yang tak bisa didamaikan. Tuan Muda Su, bagaimana kalau kita berdua bekerja sama dan membunuh Yevan itu? Ide apa yang kau miliki? Ceritakan padaku. Kita bisa mengatur jebakan sebelumnya. Memancing Yevan itu datang. Dan kemudian membunuh sampah itu. Mencari orangnya cukup mudah. Itu hanya masalah mengeluarkan sejumlah uang. Tapi, bagaimana kita memancing Yevan ini keluar? Tuan Muda Su, izinkan saya bertanya padamu. Apa yang paling dipedulikan oleh Yevan, keponakanku? Bukankah menculiknya akan menyelesaikan masalah ini? Ide yang bagus. Sampah itu. Dia pasti akan memakan umpan itu. Kalau begitu mari kita berharap kita berhasil seketika. Yevan, kali ini kau pasti mati. Paman, Sisi, aku memanggilmu ke sini karena ada sesuatu yang ingin kubahas. Ini tentang Yevan. Yevan, dia. Apa yang terjadi padanya? Apakah sesuatu terjadi? Sisi, aku minta maaf. Jika kamu harus menyalahkan seseorang, salahkan Yevan. Dia memaksaku melakukan ini. The film was translated and narrated by M Media.
Zizi, tunggu sebentar. Aku akan segera datang dan menjemputmu. Yifan, Zizi ada di tanganku. Kau datang sendirian sekarang juga ke tepi sungai di luar kota. Kalau tidak, kau tidak akan pernah melihatnya lagi. Su Xian, jika kau berani menyentuh sehelai rambut pun di kepala Zizi, aku tidak akan pernah memaafkanmu. Apakah kau ini manusia? Menculik keponakanmu sendiri. Yifan, kita melalui semua masalah ini. Bukankah hanya untuk memancingmu ke sini? Membiarkan keponakanku bersama Tuan Muda Su adalah takdir terbaik. Yifan, aku memberitahumu, malam ini adalah hari kematianmu. Su Xian, di mana Zizi? Ye Fan, Jika kau punya masalah hadapi aku. Melawanmu. Kau harus bertahan malam ini dulu. Baru kita bicara. Sejujurnya, kedua orang itu disewa olehku dengan harga mahal. Mereka adalah preman nekat. Menghancurkanmu. Semudah menghancurkan seekor semut. Tunggu apa lagi kalian berdua? Pergi. Pukuli dia sampai mati. Menantu tidak berguna. Jadi inilah takdirmu. Pukul dia. Segel Ronggaki, dan aku bisa mendapatkan kekuatan tertinggi. Ini, bagaimana anak ini menjadi begitu kuat? Ye Fan, aku sangat takut. Aku pikir aku tidak akan pernah melihatmu lagi. Jangan takut Sisi, suami akan membantumu memberi pelajaran pada orang jahat itu. Tuan Muda Su, apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus kita lakukan? Lari. Lari. Yifan, kakak Fan, jangan gelisah. Aku mohon padamu, tolong ampuni aku. Su Xian, aku sudah lama menoleransimu. Jika kali ini, aku yang memohon belas kasihan, apakah kau akan setuju? Jangan mendekat. Mari kita bicarakan ini baik-baik. Ye Fan, apakah kau baik-baik saja? Aku baik-baik saja, hanya goresan. Ye Fan, kau si cacat. So Xian, keluarga Su pasti tidak akan melepaskanmu. Karena keluarga Su sudah memutuskan hubungan dengan kita, maka tidak perlu bagi kita untuk menyelamatkan muka mereka lagi. Tuan. Gawat. Tuan Muda dalam masalah. Apa yang terjadi? Bukankah dia baik-baik saja kemarin? Tuan Muda terbaring di rumah sakit. Kedua kakinya lumpuh. Dokter berkata, kaki-kaki ini tidak bisa diselamatkan. Apa katamu? Anakku lumpuh. Bajingan mana yang melakukan ini? Aku akan melumpuhkannya. Tuan Muda berkata, itu adalah Yifan. Yifan lagi. Aku pasti akan mencabik-cabik binatang itu menjadi 10.000 keping. Direktur Su, Anda harus minum semangkuk ramuan herbal ini terlebih dahulu. Ini dapat membantu menyembuhkan batuk Anda. Keahlian yang mengesankan. Anda benar-benar menyembuhkan penyakit saya. Jangan khawatir, saya tidak akan memperlakukan Anda dengan tidak adil. Direktur Su orang yang baru saja Anda sebutkan. Apakah dia menantu yang tinggal serumah dari keluarga Lin? Yifan. Anda kenal Yifan? Sejujurnya Direktur Su, saya punya dendam mendalam terhadapnya sebelumnya, karena memang begitu adanya. Kita bisa bekerja sama, dan bersama-sama, melumpuhkan Yifan ini. Sungguh, saya sudah punya rencana. Tidak buruk. Rencanamu luar biasa. Membunuh dengan pisau pinjaman. Ini pasti bisa menjebak Yifan, menderita kutukan abadi. Sama sekali tidak. Rencana ini masih membutuhkan bantuan Direktur Su agar berhasil. Jangan khawatir. Fokus saja untuk menyempurnakan racun itu untukku. Sisanya, serahkan padaku. Setelah selesai, klinik pengobatan tradisional Tiongkok itu akan tetap menjadi milikmu. Mohon tenang Presiden Su. Saya pasti akan melakukan yang terbaik. Aku minta maaf karena terlambat. Macet di jalan. Kalau begitu hukum dirimu dengan minum. Oke. Nyonya, bersulang. Direktur Su, kau mengundangku keluar sendirian hari ini.
Ini tidak mungkin hanya untuk minum-minumkan. Saya punya proyek besar. Saya ingin tahu apakah Anda tertarik. Direktur Su. Proyek macam apa itu? Saya telah mengembangkan obat yang dapat menyembuhkan penyakit yang tidak dapat disembuhkan. Kalau begitu pengembangannya, pasti sulit. Sekarang sudah dalam tahap klinis. Ini bisa segera digunakan. Saya mendekati Anda karena Anda adalah calon besan saya. Itulah mengapa saya datang kepada Anda. Setelah pengembangan berhasil, keuntungannya setidaknya akan sebesar ini. 10 kali. 10 kali lipat, 100 kali lipat. Direktur Su, kalau begitu untuk proyek ini, kau harus mencari kerjasama dengan keluarga Lin kita. Anda tahu bahwa saya tidak pernah mudah mencari kerjasama dengan orang lain. Direktur Su, aku akan menginvestasikan semua aset keluarga Lin ke dalam ini. Selain itu, malam ini, aku juga milikmu. Tuan, apakah Anda benar-benar akan bekerja sama dengan keluarga Lin? Saya hanya melemparkan umpan. Saya tidak menyangka bahwa Chen Jing wanita bodoh itu akan termakan begitu saja. Ini, mungkinkah ada masalah dengan proyek ini? Tentu saja. Target saya bukan hanya Ye Fan. Saya berniat untuk menelan seluruh keluarga Lin. Tidak ada yang bisa lepas dari telapak tangan Tuan. Saya harus mengatakan, Chen Jing wanita itu cukup menarik. Kamu menderita panas dalam berlebihan. Kamu berkeringat malam dan sering bermimpi. Pergi ambil obat penurun panas. Dokter ajaib, Anda bahkan bisa tahu itu. Pergilah sekarang. Selanjutnya. Yang ini. Mengalami sedikit kekurangan ginjal. Di malam hari, kamu harus ingat. Untuk tidur lebih awal. Juga. Banyak. Makan lebih banyak buah goji. Baiklah. Sisi. Ye Fan, kurasa aku merasa sedikit tidak enak badan. Sisi. Di mana kamu merasa tidak enak badan? Sisi. Kamu baik-baik saja. Itu hanya pingsan yang disebabkan oleh kelelahan berlebihan. Istirahat sebentar dan kamu akan baik-baik saja. Kamu sudah bangun. Ayo minum air. Sisi. Kamu bekerja terlalu keras. Rasanya sangat enak. Ye Fan, teknikmu hampir sebagus The seorang film was profesional. translated Jika kamu and menyukainya, narrated aku by akan terus Media. memijatmu mulai sekarang. Baiklah, hentikan pijatannya. Ada apa? Apakah kamu mencoba mengambil sesuatu? Aku akan mengambilkannya untukmu. Aku masih punya beberapa dokumen yang belum kubaca. Aku akan membaca dokumen-dokumen itu sekarang. Tidak, kamu tidak boleh membaca lagi. Kamu perlu istirahat. Ayah, apa yang terjadi padamu? Mengapa ayah terlihat sangat pucat? Mungkin saja karena saya tidak tidur nyenyak sepanjang malam tadi. Ayah tidak bertengkar lagi dengan ibu kan? Ayah sudah dewasa. Ayah seharusnya membiarkan ibu melakukan apa yang dia mau. Dengar, siapa saya akan berdebat. Ibumu tidak pulang semalam. Ibu tidak pulang semalaman. Lalu, apakah ayah menelponnya? Saya menelepon, ponselnya dimatikan. Saya tidak tahu apa yang dia lakukan. Ayah, apakah ayah berpikir ibu terjadi sesuatu padanya? Itu sebabnya saya khawatir sekarang. Semua orang ada di rumah. Ibu, kemana ibu pergi semalaman? Ayah sangat mengkhawatirkan ibu. Aku pergi ke spa bersama beberapa teman. Setelah itu, saat dipijat bersama teman-temanku, aku tertidur saja. Untungnya aku tahu cara merawat diri. Kalau tidak, aku akan berubah menjadi wanita tua yang kuyuh. Benarkah? Apa maksudmu dengan itu, dasar kakek tua? Apa kau mencurigaiku bermain-main di luar? Bukankah saya hanya mengkhawatirkan Anda? Bukankah ini parfum hotel? Dasar sampah, jangan sentuh barang-barangku. Bukankah ini parfum dari Hotel Supreme? Tadi malam, Anda menginap di Hotel Supreme. Ibu, bukankah ibu berada di spa pijat tadi malam? Mengapa ibu pergi ke hotel? Ya begini, aku pergi ke spa bersama teman-temanku. Setelah beberapa saat aku tertidur saat dipijat, aku merasa tidak nyaman tidur di sana. Jadi aku langsung saja dan memesan kamar di Supreme Hotel dan tidur di sana semalaman. Ibu, lalu, mengapa ibu tidak pulang saja untuk tidur? Ya, itu benar. Tapi temanku yang mentraktir.
Jadi aku tidak menolak. Kalau begitu berikan saya nomor telepon teman Anda. Saya akan menelepon dan bertanya. Apa yang kau lakukan? Kenapa kau menelpon? Jika temanku tahu, mau ditaruh di mana mukaku? Ibu, jangan pukul ayah lagi. Ayah hanya mengkhawatirkan ibu. Ibu, dia berbohong. Bagaimana kau tahu? Ibumu mungkin berselingkuh. Kau tidak seharusnya bicara omong kosong seperti itu. Apakah kau punya dasar untuk mengatakan itu? TCM memiliki metode yang disebut inspeksi mendengar bertanya dan palpasi. Aku bisa tahu bahwa hormon ibu telah berubah, dan dengan demikian membuat penilaian. Itu mungkin juga salah penilaian kan? Kalau begitu mungkin aku salah. Kamu harus kembali dan segera beristirahat. Kalau begitu aku akan pergi sekarang. Tuan Su, apakah kamu sudah mendapatkan aset keluarga Lin? Beraninya kamu menyebutkannya. Aku sudah dihancurkan olehmu. Lihatlah, racun yang kamu racik, racun yang aku kembangkan, tidak dapat disembuhkan oleh siapapun. Siapa bilang kita harus menggunakan penawar? Anak itu Yifen. Aku tidak tahu metode apa yang dia gunakan untuk menyerap racun ke dalam tubuhnya sendiri dan kemudian memuntahkannya lagi. Mengapa dia tahu trik ini? Apakah kamu tahu apa yang terjadi? Ini adalah teknik rahasia yang hilang. Aku pernah melihatnya di buku-buku kuno. Yifen benar-benar mengetahuinya. Apa gunanya mengatakan ini sekarang? Cepat pikirkan solusi. Kalau tidak, Yifen akan meneliti obat itu dan keluarga Su kita akan tamat. Tuan Su, jangan terburu-buru. Pertama minumlah semangkuk obat ini. Ini bisa membantumu menekan sementara batukmu. Tidakkah penyakitku bisa disembuhkan secara permanen? Kamu jangan terburu-buru. Aku pasti akan memikirkan solusi yang baik. Sungguh sia-sia. Apa gunanya kamu keluar dari sini? Yifen sedang membeli Polygonum multiflorum berusia 100 tahun untuk membuat obat. Yifen, bertarung denganku. Kamu masih terlalu hijau. Polygonum multiflorum adalah milikku. Masalahnya begini, apakah kalian punya Polygonum multiflorum di sini? Polygonum multiflorum. Kami memang menerima kiriman yang berusia sahabat hari ini. Itu bagus sekali. Bisakah kau menjualnya kepada kami? Kakak Jing, bukannya saya tidak ingin membantumu. Hanya saja Polygonum multiflorum ini. Apa? Mungkinkah itu sudah dijual kepada orang lain? Polygonum multiflorum ini sudah dikirim ke pelelangan. Kalau begitu, bisakah kau menariknya secara terpisah untuk kami? The film was Kakak Jing, translated aturan and pelelangan ini. narrated by M. Kamu Media. tidak mengetahuinya. Barang yang sudah terdaftar tidak bisa ditarik kembali. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Kita hanya bisa melihat untuk saat ini. Yevan, aset keluarga Lin dibekukan karena kegagalan proyek. Dana yang kita miliki hanya 1 juta. Hanya 1 juta. Tapi, yang berusia sahabat ini, Polygonum multiflorum, akan membutuhkan setidaknya 5 juta untuk diamankan. Kalau begitu aku harus segera menghubungi ayah. Mungkin dia punya cara. Sungguh kebetulan. Yifen, mengapa kamu di sini? Su Qinghai, bagaimana kau menemukan tempat ini? Lalang ini, kamu bukan satu-satunya yang tahu tentang itu kan? Mengapa aku tidak boleh datang? Kalian, aset keluarga Lin sudah dibekukan. Mengapa kalian masih di sini ikut bersenang-senang? Kalau begitu kami tidak akan menyusahkan Direktur Su untuk mengkhawatirkannya. Apa? Batukmu membaik lagi. Bagaimana kalau aku membantumu pulih lagi? Yifen, tunggu saja. Waktumu untuk menangis akan tiba. Yevan, ini terlalu kebetulan. Kita baru saja tiba di pelelangan dan Su Qinghai muncul. Ya, di mana ibu? Dia baru saja ada di sini beberapa saat yang lalu. Dia tidak mungkin pergi untuk memberitahu mereka lagi kan? Lupakan saja, kita tidak bisa mengkhawatirkan itu sekarang. Benar, apakah ada kabar dari ayah? Ayah baru saja bilang, dia sudah mencari teman untuk membantu kita mengumpulkan 5 juta. Kuharap semuanya berjalan lancar. Barang berikutnya yang dilelang, benar-benar luar biasa. Itu adalah Polygonum multiflorum liar berusia 100 tahun. Apakah semua orang melihatnya? Itu sudah mulai mengambil bentuk manusia. Harga awalnya adalah 1 juta. Setiap kenaikan adalah 100.000. Atau, kelipatan 10. Aku menawar 2 juta. Polygonum multiflorum adalah hal yang baik. Aku harus membawanya kembali untuk menyehatkan diriku. Yevan, Su Qinghai ini memang ada di sini untuk Polygonum multiflorum. Apa yang harus kita lakukan? 2 juta? Sekali. 2 juta 2 kali. Aku menawar 3 juta. Aku menawar 6 juta. Apa yang harus kita lakukan, Yevan? Haruskah aku menghubungi ayah lagi dan memintanya meminjam sedikit lagi dari seseorang? Tidak perlu.
Karena Su Qinghai ini ingin mendapatkan Polygonum Multiflorum ini. Bahkan, jika kita menghabiskan lebih banyak uang, kita tetap tidak bisa mengalahkan Su Qinghai. Lalu apa yang harus kita lakukan? Apakah kita hanya akan melihat dan membiarkan Su Qinghai mengambil Polygonum Multiflorum? Kita hanya bisa mencari solusi lain. Paling tidak kita bisa menggunakan hal lain untuk mengganti obat ini kan? Direktur Su menawar 6 juta 2 kali. Jika tidak ada yang menawar lagi, maka aku menawar 7 juta. Bagaimana dia bisa datang juga? Jenderal Su, aku baru saja pulih. Aku butuh ramuan obat untuk memulihkan diri. Kamu tidak akan mencoba merebutnya dariku kan? Bos Jin, kalau begitu kamu terlalu sopan. Karena kamu menginginkannya, itu milikmu. Aku hanya menawar untuk bersenang-senang. Sudah berakhir. Sama sekali tidak ada harapan sekarang. Terjual. Selamat Bos Jin. Dengan harga 7 juta. Karena berhasil menawar Polygonum Multiflorum berusia 100 tahun. Yifan, sekarang kamu tidak punya Polygonum Multiflorum. Aku ingin lihat bagaimana kamu mengembangkan obat ini. Direktur Su, bukankah kamu juga gagal mendapatkan Polygonum Multiflorum? Meskipun begitu aku masih punya kesempatan. Itu benar-benar konyol. Apakah kamu tahu siapa orang yang mendapatkan Polygonum Multiflorum itu? Dia adalah tokoh besar dari Longcheng. Bagaimana mungkin dia bisa memandangmu dengan baik kamu? Su Qinghai, jangan keterlaluan dengan kata-katamu. Menantu yang tinggal serumah ini. Halo, apakah Anda Tuan Yi? Tuan Yi ini adalah Polygonum Multiflorum Anda. Pelaya, apakah kamu membuat kesalahan? Dia jelas tidak menawar Polygonum Multiflorum. Tidak ada kesalahan yang dibuat. Bos Jin menawar ini dan memberikannya kepada Tuan Yi. Bagaimana ini bisa terjadi? Direktur Su, kamu baru saja bilang bahwa Bos Jin tidak akan memperhatikan siapapun. Meskipun aku tidak tahu obat pemikat macam apa yang kamu berikan kepada Bos Jin. Tapi, aku akan membuatmu membayar harganya. Yevan ini bagus sekali. Kita bisa mengembangkan obatnya sekarang. Apakah kamu akan melepaskannya atau tidak? Aku tidak akan. Mami, apa yang kau lakukan? Kamu datang di waktu yang tepat. Cepat bawa ibumu pergi. Su Qinghai, dasar binatang. Kau bilang setelah masalah ini selesai, kau akan memberiku penawarnya. Aku bilang setelah masalahnya selesai. Belum ada yang selesai. Antidot apa yang harus kuberikan padamu? Mami, Mami, Mama, Mama, apa yang kau lakukan? Ini semua karena kau dasar binatang. Jika kau tidak menyinggung Su Qinghai, dia pasti sudah memberiku penawarnya. Mami, mengapa kau memarahi Yevan? Dia juga memikirkan keluarga Lin kita. Mami, ada apa denganmu? Jangan menakutiku, Mami. dia pasti telah diberi semacam obat oleh Su Qinghai. Mami, aku bertanya padamu. Barusan, apakah kau pergi dan memberitahu Su Qinghai? Bangun dulu. Zizi, ibu juga dipaksa melakukan ini. Su Qinghai memaksaku meminum obat itu. Dia memaksa saya melakukannya. Mami, bahkan jika kau dibius, kau seharusnya bisa memberitahu kami. Bukan berarti Yevan tidak bisa membantu mengobatimu. Bagaimana jika dia mengambil kesempatan untuk membalas dendam? Mami, kau telah sangat mengecewakanku. Yevan, ayo kita pergi. Kalian berdua. Yevan bajingan itu, kenapa ada saja yang membantunya kemanapun dia pergi? Presiden Su, kita gagal lagi kali ini. Orang ini, sungguh tercela. Aku tidak menyangka, di tengah jalan, kita bertemu bos besar lain yang ikut campur. Yevan ini, sudah mendapatkan Polygonum Multiflorum. Penelitiannya hampir berhasil. Kita harus menghentikannya. Apakah itu perlu dikatakan lagi? Apa kau punya rencana, agar dia mengembangkan obat ini? Dia harus melewati aula medis. Aula medis itu punya pintu rahasia. Aku bisa menyelinap masuk diam-diam. Aku bisa menyabotage penelitiannya. Bagus. Jika kau bisa menyabotage penelitiannya, aku tidak hanya akan memberimu aula medis Tiongkok, aku juga akan berinvestasi padamu. Orang ini sudah pergi sepanjang malam. Apakah dia berhasil atau tidak? Tuan, sesuatu yang baru telah terjadi. Ada masalah. Masalah apa? Yevan ada di sini, tepat di pintu masuk. Direktur Su, aku minta maaf atas gangguan ini. Aku yakin Direktur Su tidak keberatan. Apa yang kau lakukan di sini? Direktur Su, kantung matamu sangat tebal. Apakah kamu mungkin tidak tidur nyenyak? Jika kau tidak punya hal penting untuk dikatakan, keluar. Obat untuk menyembuhkan penyakit yang tak tersembuhkan itu, aku sudah berhasil mengembangkannya. Sekarang, aset keluarga Sumu, milik keluarga Lin kami. Mengatakan kau mengembangkannya bukan berarti kau melakukannya. Kenapa aku harus mempercayaimu? Aku tahu kamu akan mengatakan itu. Aku sudah mengambil obatnya dan pergi mengajukan paten. Ya, hasilnya belum keluar. Kenapa kau terburu-buru? Baiklah, aku akan menunggu. Setelah hasilnya keluar,
dan kemudian menyita semua aset keluarga Sumu. Bajingan. Tidak ada yang akan mengambil aset keluarga suku. Tuan, apa yang harus kita lakukan? Hanya masalah waktu sebelum mereka mengajukan paten. Menurut kontrak, aset keluarga Su kita, semuanya akan menjadi aset keluarga Lim. Jangan khawatir. Aku sudah punya cara untuk menghadapi Ye Fan. Pergi. Bawa Chen Jing padaku. Awalnya, aku The tidak film ingin was menggunakan obat translated ini. and Tapi sekarang narrated by tampaknya, M aku Media. tidak punya pilihan selain menggunakannya. Di mana dia meletakkan kontrak itu? Kontrak yang ditandatangani dengan keluarga Su sebelumnya, apakah sudah disimpan dengan aman? Presiden Lin saya meletakkannya di laci di bawah meja kantor. Kuncinya ada di tas Anda. Mari kita pergi ke pertemuan dulu. Hampir membuatku takut setengah mati, hanya untuk mendapatkan sampah ini. Aku hampir kehilangan jiwaku. Sayang, apakah kau mendapatkan barang itu? Ini kontraknya, lihatlah sendiri. Benar. Ini dia. Sekarang setelah kontraknya hilang, bahkan jika Ye Fan mengajukannya. Lalu kenapa? Itu tetap usaha yang sia-sia. Presiden Su, kamu harus memperlakukanku dengan baik. Obat psikedelik rahasia ini benar-benar berguna. Itu bisa membuat orang benar-benar menatiku. Sayang sekali orang yang meminum obat itu tidak bisa melawan. Jika tidak, itu akan tidak efektif. Kalau tidak, aku akan langsung menyuruh Ye Fan meminumnya. Presiden Su, bagaimana mungkin menantu yang tidak berguna itu bisa menjadi lawanmu? Kau benar. Menantu kecil yang tidak berguna. Bagaimana mungkin dia menjadi lawanku? Mari kita pergi beristirahat. Ye Fan, aku tidak sabar melihat ekspresi di wajahmu ketika kamu tahu kebenarannya. Zizi, kamu di sini. Mami, orang itu memperlakukanmu seperti ini. Mengapa kau masih mencarinya? Itu urusanku sendiri. Itu bukan urusanmu. Sisi, bagaimana kalau kamu ibumu dan aku bersama? Kau, patentnya sudah diajukan? Kita sudah mengembangkannya. Lumayan, Tuan Ye. Muda dan menjanjikan. Presiden Su, sesuai dengan kontrak, aset keluarga Su Anda akan digunakan sebagai pengembalian investasi dan menjadi aset keluarga Lin kita. Aku tidak mengerti maksudmu. Kapan kita menandatangani kontrak seperti itu? Itu tertulis hitam di atas putih. Bagaimana kamu bisa menyangkalnya? Aku minta maaf. Aku tidak akan mengakui hal-hal fiktif ini. Itu benar. Mana buktinya? Tunjukkan buktinya pada kami. Jika kamu tidak bisa menunjukkan kontraknya, aku harus memintamu untuk pergi. Bukankah kamu menginginkan kontrak itu? Ini dia. Kontrak itu? Bagaimana ini mungkin? Kontrakmu ini pasti palsukan. Bagaimana ini mungkin? Mengapa kontrak ini masih ada di sini? Sebenarnya aku sudah lama mewaspadai ibuku. Apa yang ibuku dapatkan sebelumnya juga merupakan kontrak palsu yang disiapkan khusus untuknya. Dasar bodoh. Jadi yang kamu curi adalah kontrak palsu. Aku juga tidak tahu. Aku tidak bermaksud begitu. Su Qinghai, apa yang kamu lakukan? Hak apa yang kamu miliki untuk memukul ibuku? Ibumu pelacur ini pantas dipukul. Su Qinghai. Sekarang aset keluarga Sumu. Milik Lin Group. Kemasi barang-barangmu dan Enya. Ye Fan, kamu punya nyali. Tunggu saja dan lihat. Jangan pergi. Jangan tinggalkan aku. Mama, apa yang Mama lakukan? Ramuan pengubah pikiran macam apa yang dia berikan padamu? Kamu kembali ke sini. Mama pasti telah diberi ramuan pengubah pikiran. Apa kabar Ye Fan? Apakah Mama baik-baik saja? Tidak apa-apa. Kurasa aku tahu obat jenis apa itu. Selesai. Aku sudah menggunakan teknik untuk mengeluarkan obat itu sepenuhnya dari tubuhnya. Dia pasti telah diracuni oleh obat pengendali pikiran atau semacamnya. Setelah berhasil dibius, orang itu akan dikendalikan oleh siapapun yang memberikan obat itu. Ternyata ada obat seperti ini. Ini dianggap barang selundupan. Su Qinghai ini demi keluarga Lin benar-benar menghalalkan segala cara.
Apa yang terjadi padaku? Su Qinghai memberimu obat pengendali pikiran. Aku tahu itu, pasti bajingan itu yang membiusku. Mama, pulang saja bersamaku. Mulai sekarang, kamu harus tinggal di rumah dan beristirahat dengan baik. Zizi, ibu tahu ibu salah. Mulai sekarang ibu pasti akan tinggal di rumah dan merawatmu serta ayahmu dengan baik. The film was translated and narrated by Nah. M Media. Halo Mama, ada apa? Aku. Mama, apa yang terjadi padamu? Katakan sesuatu. Ye Fan, apa yang terjadi? Pasti terjadi sesuatu pada Mama. Aku harus kembali dan memeriksanya. Kalau begitu biar aku yang mengantarmu ke sana. Yevan bajingan itu. Dia terus membuatku batuk tanpa henti. Tuan, tolong lihat ini. Ini adalah Ibu Yevan. Yevan. Dia benar-benar punya ibu. Kita bisa menggunakan ini untuk keuntungan kita. Saya sudah menyelidiki. Yevan sudah lama tidak pulang. Langit benar-benar membantuku. Mungkin kita masih bisa membalikan keadaan. Apakah Anda perlu saya mengatur sesuatu? Jangan terburu-buru. Hadiah besar yang kusiapkan untuk Yevan. Dia belum menerimanya. Tuan, lalu bagaimana dengan kami? Apa yang harus kita lakukan dengan aset keluarga Su? Karena mereka menginginkannya. Kalau begitu mari kita berikan kepada mereka. Pergi dan ambil kontraknya. Dan berikan kepada mereka. Ayah, kenapa ayah di sini? Aku dengar Su Qinghai dengan jujur. Menyerahkan semua bisnis keluarga. Itu sebabnya aku datang untuk melihat. Benar, ketika Su Qinghai menyerahkan aset-aset itu, dia sangat terus terang. Saya saat ini sedang mengatur beberapa dokumen yang relevan untuk keluarga Su. Bagaimana rubah tua ini bisa begitu patuh? Dia bahkan tidak melawan. Itu tertulis hitam di atas putih, tertulis jelas dalam kontrak. Ditambah segel perusahaannya. Su Qinghai tidak bisa menyangkalnya sepenuhnya. Sisi, periksa sekarang. Aku dan proyek dari semua industri keluarga Su. Aku tidak percaya rubah tua ini akan sebaik itu. Ayah, Apel, ada yang salah. aset-aset keluarga Su ini ternyata memiliki utang luar total 10 miliar yuan. Sekarang, keluarga Lin harus melunasi semuanya. Aku tahu itu Su Qinghai rubah tua itu. Tidak akan sebaik itu. Ayah, apakah ayah baik-baik saja? Kita sekarang harus melunasi utang luar dari aset keluarga Su. Jika tidak asetnya di tangan kita, akan menjadi beban yang merepotkan. Tepat sekali. Kalau tidak semua aset keluarga Su akan diambil sebagai jaminan, kita tidak hanya akan tidak mendapatkan apa-apa, tetapi kita juga akan tanpa perlu menanggung utang besar ini. Tapi sekarang dana keluarga Lin, semuanya telah diinvestasikan dalam proyek. Saat ini, dana likuid hanya 1 miliar yuan. Tidak apa-apa Zizi. Aku akan pergi bertanya pada teman-teman lamaku. Jika itu benar-benar tidak berhasil, kita tidak punya pilihan selain menjual aset keluarga Lin. Saya sama sekali tidak bisa membiarkan sesuatu terjadi pada keluarga Lin. Sisi, wajahmu terlihat pucat. Apakah kamu terlalu lelah? Sesuatu terjadi di perusahaan. Apakah Su Qinghai membuat masalah lagi? Saya baru saja menemukan bahwa keluarga Su memiliki utang luar. Setelah aset keluarga Su dialihkan ke keluarga Lin, utang luar ini harus ditanggung oleh keluarga Lin kita. Su Qinghai bajingan tua itu, aku akan menyelesaikan masalah dengannya sekarang juga. Tidak ada gunanya. Prosedurnya sudah selesai. Utang luar ini harus ditanggung oleh keluarga Lin kita. Bagaimana kalian berdua? Aset keluarga Su cukup bagus bukan? Su Qinghai beraninya, kamu menunjukkan wajahmu di sini. Yifan, apakah kamu sekarang menggunakan cara putus asa? Ini disebut tipuan dalam peperangan. Apakah kamu tidak menyesali ini? Penyesalan. Kamu seharusnya masih mengkhawatirkan keluarga Linmu. Bagaimana mengatasi krisis ini? Apa yang kamu lakukan padaku kau? Aku lihat ginjalmu tidak sehat. Aku akan membantumu melakukan detoksifikasi. Yifan. Dasar bajingan. Aku harus membunuhmu. Su Qinghai, kenapa kamu tidak bisa menahan kencing? Cepat pulang dan ganti celanamu. Yifan. Jangan berpuas diri. Keluarga Lin saat ini juga tidak bisa menghasilkan 10 miliar. Tunggu saja kebangkrutan.
Kalau begitu The kamu film tidak was perlu khawatir. translated and Kulihat di narrated sini by cukup M ramai. Media. Bos Jin, kenapa Anda datang? Ku dengar Tuan Ye sedang mengalami kesulitan. Jadi aku datang untuk melihat. Bos Jin, Ye Fan ini hanyalah seorang bajingan tercela. Jangan biarkan dia menipumu. Su Qinghai, aku ingat sekarang. Dokter keluarga milikku itu. Kamu yang merekomendasikannya kepadaku kan? Itu karena dia menyentuhku secara tidak pantas. Sehingga penyakitku tidak pernah membaik. Bos Jin ini semua salah paham ini. Tuan Ye, ku dengar kamu mendapat masalah. Begini, perusahaan Su Qinghai, ketika dialihkan ke grup Lin kami, memiliki utang luar. Saat ini kami sementara tidak bisa membayarnya kembali. Cek ini. Isi sendiri. Bos Jin, ini bukan jumlah yang kecil. Apakah uang ini lebih berharga daripada hidupku? Baiklah, kalau begitu ketika saya punya uang, saya akan segera mengembalikannya kepada Anda. Tidak perlu. Anggap saja ini investasi dariku. Ye Fan yang menjijikan. Semoga kamu mati dengan mengerikan. Su Qinghai, kamu sendirilah yang menyebabkan semua ini. Aku masih ada urusan yang harus dihadiri. Jadi aku akan pergi dulu. Mari kita bertemu di lain hari. Baiklah, kalau begitu, Bos Jin hati-hati di jalan. Sisi, sekarang ini bagus. Masalah kita sudah teratasi. Itu luar biasa. Mari kita segera bawa kabar baik ini dan beritahu ayah. Baiklah. Ye Fan, kau memaksaku melakukan ini. Karena memang begitu adanya. Jangan salahkan aku kalau begitu. Kau bisa bergerak sekarang. Tuan, ada apa? Apakah Anda ingin air? Aku tidak akan meminumnya. Kau pembawa sial. Kalau bukan karenamu, bagaimana mungkin keluarga Lin kita bisa disergap oleh rubah tua Su Qinghai itu? Ayah, masalahnya sudah teratasi. Terpecahkan. Bagaimana kau menyelesaikannya? Itu Ye Fan. Ayo, duduk dan ceritakan pelan-pelan. Ye Fan sebelumnya menyelamatkan Bos Jin. Bos Jin merasa berterima kasih dan tahu kita sedang dalam masalah. Dia secara khusus datang untuk membantu. Lihat. Ye Fan, kami berutang semuanya padamu. Kalau tidak, keluarga Lin kita pasti sudah. Ayah, jangan katakan itu. Ini semua yang harus saya lakukan. Ayah, sebenarnya mama baru-baru ini juga sudah berubah. Dia, seekor macan tutul tidak pernah mengubah bintik-bintiknya. Aku masih tidak bisa melupakan. Dia dan Su Qinghai diranjang melakukan hal kotor itu. Mengenai urusanmu, saya tidak akan ikut campur. Hai, Ibumu ada di tanganku. Jika kau menginginkannya cepat datang dan selamatkan dia. Ada apa, Ye Fan? Apakah terjadi sesuatu? ibuku diculik. Apel, Kalau begitu aku akan pergi bersamamu. Sisi, kamu tetap di sini. Aku akan pergi sendiri. Sisi, Ye Fan akan baik-baik saja. Jangan khawatir. Ye Fan, kau datang cukup cepat. Di mana ibuku? Apa yang kamu lakukan padanya? Bawa dia keluar. Ibu, Nah, cepat pergi. Jangan khawatirkan saya. Mereka ingin membunuhmu. Su Qinghai, lepaskan ibuku. Jika kamu punya masalah hadapi aku. Jika kamu berani menyakiti sehelai rambut pun ibuku, aku tidak akan pernah memaafkanmu. Sekarang, aku ingin kau berlutut di hadapanku. Tidak. Jangan berlutut. Cepat pergi. Ye Fan, jika kau tidak berlutut, maka aku akan membunuh ibumu. Jangan sakiti ibuku. Kalau begitu segera berlutut sekarang juga. Ye Fan, bagaimana jika kau mendapatkan asetku? Bukankah kau tetap hanya seekor anjing pangkuan sekarang? Su Qinghai, aku sudah berlutut. Lepaskan ibuku. Tentu. Tapi aku harus memukulmu hingga menjadi idiot. Hadapi. Hentikan. Su Qinghai, apa kau bosan hidup? Apa yang kau coba lakukan? Apa yang aku coba lakukan? Ibu, apakah kamu baik-baik saja? Nak, kakimu. Ini hanya luka ringan. Sudah tidak sakit lagi. Su Qinghai, kamu sudah melewati batas kesabaranku. Kakak besar, mengapa aku tidak membantumu mengurus bajingan tua ini? Melakukan itu berarti melepaskannya terlalu mudah. Kakak besar, apakah kau punya cara yang lebih baik? Aku punya metode yang bisa melumpuhkannya. Aku juga tahu titik akupuntur yang bisa membuat film seluruh was tubuhnya gatal. translated Jika and kita melakukan narrated by itu akan M membuatnya Media. menderita dalam rasa sakit ini seumur hidupnya. Kakak besar, langkahmu itu benar-benar kejam. Kedengarannya tidak seberapa, tetapi jika kau memikirkannya dengan cermat, itu benar-benar luar biasa.
Metode ini diajarkan kepadaku oleh kurator. Ini sempurna untuk bereksperimen padanya. Kau bajingan. Jika kau punya nyali, bunuh aku. Membunuhmu. Bukankah itu berarti melepaskanmu terlalu mudah? Habiskan sisa hidupmu terbaring di tempat tidur. Long Hao. Sisanya kuserahkan padamu. Kakak besar, jangan khawatir. Sukingai sekarang lumpuh. Aku hanya akan mencari tempat dan memastikan dia mati sendirian. Bawa dia pergi. Cepatlah, bawa dia pergi. Ibu, tolong ikut denganku. Kamu tidak bisa tinggal di sini lagi. Anakku, tidak. Aku tidak bisa merepotkanmu. Ibu, apa yang kamu bicarakan? Kamu bisa tinggal bersama kami. Paling buruk, aku akan menyewakan tempat lain untukmu. Di sini terlalu berbahaya. Itu terlalu mahal. Kurasa, lupakan saja. Mama tetap harus pulang bersama kami. Sisi, kenapa kamu di sini? Aku sudah bilang tunggu di rumah. Saya masih merasa tidak aman membiarkanmu datang sendirian. Jadi saya datang untuk menjengukmu. Kenapa kamu memarahinya? Menantu perempuanku bisa melakukan apapun yang dia suka. Ibu, aku tidak memarahinya. Mama, tolong pulanglah bersamaku. Rumah kita besar. Kamar-kamar itu kosong juga. Baiklah, aku akan mendengarkan menantu perempuanku. Kalau begitu aku akan mengemasi beberapa barang untuk ibu. Tidak perlu Yeven. Kami punya segalanya di rumah. Jika ada yang kurang, kita bisa membelinya. Nora, mobilnya diparkir. Ada di sana. Sisi, ini adalah sopir baru. Keluarga selalu menyimpan sopir cadangan. Tapi orang ini, dia pasti baru kan? Ayo pergi. Apa kamu gila? Apa yang kamu lakukan? Kau, jangan berani-beraninya menyentuh menantu perempuanku. Anda adalah Susi yang bukan. Yifan, kau menyadarinya. Sosian, bukankah kamu lumpuh? Bagaikan dia memang masih bisa berjalan. Meskipun aku lumpuh, tapi ayahku menghabiskan banyak uang. Memasang prostetik untukku. Itu semua. Demi hari ini. Susi yang, lepaskan Sisi. Masalah apapun yang kamu miliki lampiaskan padaku. Lepaskan dia. Bisakah aku mengalahkanmu? Sebenarnya apa yang kamu inginkan? Apa yang kuinginkan? Kau menghancurkan keluarga Sukami seperti ini. Dan kau masih bertanya apa yang kuinginkan. Tentu saja aku akan membunuh kalian semua. Agar kau tahu konsekuensi menyinggung keluarga Su. Tunggu sebentar. Aku bisa membantu ayahmu pulih. Syaratnya kamu lepaskan Sisi dulu. Yifan, kau menyergapku. Kau. Sialan, kau bocah. Berani bertindak lancang di depanku. Long Hao, kamu tahu apa yang harus dilakukan kan? Kakak besar yakinlah, aku jamin bocah ini akan berakhir sama seperti ayahnya. Menjadi lumpur. Pergi. Yeven, Sisi ada apa? Aku akan menjadi seorang ayah.